Halo, kita ketemu lagi di video kuliah literasi digital. Setelah bahan kuliah sebelumnya, materi kuliah sebelumnya adalah communication digital, kita akan membahas media sosial ya, cara kita berkomunikasi digital dengan platform yang dikenal sebagai media sosial atau sosial media. Oke, kita mulai. Jadi dari sisi konsep yang namanya media sosial adalah platform atau aplikasi ya yang biasa Anda install misalkan di smartphone, memungkinkan pengguna ya kita semua user untuk membuat, berbagi dan berinteraksi dengan konten ya yang berbagi satu sama lain dengan memanfaatkan media sosial tersebut. Untuk berkomunikasi, untuk berbagi informasi, untuk relasi ya, pertemanan ya, pergaulan, termasuk juga untuk mempromosikan produk atau layanan. Sebetulnya dari sisi aplikasi saya pikir juga Anda sudah cukup paham ya, karena Anda juga sebagai user, sebagai pengguna. Kita hanya membahas sekilas saja mengenai platformnya. Ini adalah sosial media, medsos ya, yang populer, yang banyak digunakan di seluruh dunia termasuk juga di Indonesia. Nomor satu itu adalah Facebook ya. Facebook ternyata masih menjadi salah satu medsos yang banyak digunakan oleh orang ya untuk berbagi kegiatan, berbagi informasi ya, promosi. Lalu juga ada WhatsApp ya, umum ya, kuliah kita misalkan mahasiswa dan dosen terhubung dalam grup WhatsApp, YouTube ya. Sekarang saya sedang membagikan video mengenai kuliah lewat YouTube. Anda punya Instagram, Anda punya TikTok, Telegram, sampai Snapchat, termasuk juga LinkedIn ya. Media sosial untuk para profesional ya, termasuk Anda ya bisa ikutan mahasiswa LinkedIn, berbagi informasi mengenai ya karir atau mungkin juga keilmuan yang sedang Anda pelajari. Ini top sosial media platform tahun 2024 ya, yang jadi paling baru. Anda melihat ada berapa ini ya, ada 12 besar yang sangat banyak dan umum digunakan oleh pengguna. Nah, kita akan membahas mengenai keuntungan dan kerugian memanfaatkan media sosial. Jadi media sosial itu betul ada keuntungannya, betul banyak kemudahannya, tetapi di samping itu juga ada kerugian yang harus kita pahami, ada kerugian yang harus kita waspadai. Ya, kita akan coba mulai dari keuntungan menggunakan media sosial. Yang pertama adalah tentu saja konektivitas. Memudahkan kita terhubung bukan hanya dengan teman-teman yang ada di satu daerah, dengan lain daerah, dengan se-Indonesia, mungkin juga terhubung dengan saudara atau teman yang berada di luar negeri misalkan. Dengan mudahnya kita akan berbagi informasi dan berita. Ya, Anda menerima video dari media sosial mengenai satu kejadian, bahkan berita tersebut belum masuk misalkan ke website berita. Ya, yang ketiga adalah pemasaran dan branding. Branding itu jualan merek ya. Membantu bisnis dalam mempromosikan produk dan membangun merek dengan biaya yang lebih rendah. Ini adalah pemanfaatan biasanya oleh bagian marketing di sebuah perusahaan akan sangat memanfaatkan media sosial untuk menginformasikan, menjual jasa atau produk. Lalu juga interaksi dan komunitas ya, WhatsApp group tadi sudah kita bahas misalkan. Itu adalah komunitas dalam perkuliahan. Anda mungkin juga tergabung dalam komunitas-komunitas lain untuk berinteraksi, berbagi pengalaman ya, bergabung ya dengan teman-teman pada saat SMA misalkan, atau mungkin dengan keluarga atau dengan komunitas yang hobinya sama. Nah,
Salah satu keuntungan dari media sosial ada membuat Anda akan semakin mudah untuk mengembangkan kreativitas. Yang senang motret bisa diposting di blog, yang senang bikin video ya bisa di YouTube atau mungkin di TikTok ya, buat dosen, buat mahasiswa, buat anak SMA misalkan. Ini adalah kegiatan yang cukup bermanfaat ya, membuat kreativitas kita akan semakin baik. Kita akan mudah untuk belajar. Ya, saya tidak tahu misalkan cara menggunakan atau bikin sebuah aplikasi menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Kalau dari misalkan anak-anak mahasiswa teknik informatika, saya tinggal lihat petunjuknya atau tutorialnya yang sudah tersedia secara gratis di YouTube. Ya, ibu-ibu yang pengen masak hidangan yang belum pernah dia masak, ya lihat tutorialnya misalkan di YouTube atau mungkin di TikTok gimana caranya. Ada tips and tricksnya misalkan. Yang ketujuh adalah dukungan sosial, tempat bagi individu untuk mencari dukungan emosional. Tapi hati-hati ini ya, nanti kita lihat kerugiannya. Anda sedang berduka cita misalkan ya, lalu teman-teman ya yang jauh yang tidak bisa datang tetap bisa mendukung ya, ikut berduka cita, mendoakan ya, menguatkan, kirim pesan sehingga kita tidak merasa sendirian. Dan yang terakhir adalah analisis data. Ini biasanya untuk bidang bisnis. Media sosial menawarkan alat analisis untuk memahami perilaku konsumen. Contohnya media sosial itu perusahaan bisnis memberikan kuesioner kepada para customer-nya. Ya, apakah layanan mereka bagus, apakah layanan mereka ada yang perlu ditingkatkan, ada keluhan, mana yang harus dipertahankan, mana yang harus diperbaiki, mana misalkan yang kurang bagusnya. Ini akan mendukung strategi pemasaran dan pengambilan keputusan untuk pemasaran jasa dan produk bagi sebuah perusahaan ya, mengacu kepada bisnisnya. Itu keuntungan menggunakan media sosial. Nah, ini sekarang kerugiannya. Problem yang paling banyak yang ternyata khususnya untuk anak-anak muda ini adalah kecanduan ya, edik ya. Penggunaan berlebihan dapat menyebabkan kecanduan, mengganggu aktivitas sehari-hari dan produktivitas. Yang namanya kecanduan apapun itu tidak baik. Ya. Kecanduan rokok, kecanduan media sosial, kecanduan kopi, kecanduan masih banyak lagi. Ya, kecanduan itu biasanya konotasinya adalah hal-hal yang bersifat negatif. Privasi dan keamanan, risiko kebocoran data pribadi dan penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ada pihak yang ngaku-ngaku jadi pegawai bank, minta PIN untuk misalkan ATM atau e-banking, ya hati-hati ya. Jangan-jangan itu adalah, bukan jangan-jangan ya, biasanya itu adalah phishing. Nanti kita akan bahas di materi kuliah selanjutnya. Selanjutnya ada perundungan, bullying, tapi ini cyberbullying. Bagaimana platform media sosial ini menjadi tempat untuk intimidasi. Ya, kakak angkatan mengancam adik angkatannya melalui media sosial. Wah, ini kan tidak bagus. Ya. Atau misalkan pertemanan mengajak teman-temannya untuk membenci seseorang karena dia punya masalah. Ya, ini juga tidak bagus. Yang keempat adalah informasi yang salah atau informasi yang bohong. Kita mengenalnya sebagai hoax ya, berita palsu yang bisa menyebabkan kebingungan dan misinformasi. Sudah tidak aneh orang yang menanyakan di media sosial, ini tuh benar kejadiannya ya, jangan-jangan kejadiannya sudah lama terjadi di negara lain tapi difabrikasi seakan-akan itu terjadi di Indonesia dan baru-baru ini saja terjadinya ya. Ternyata orang cuma pengen pengen heboh, pengen beken, padahal ternyata beritanya itu adalah berita palsu. Selanjutnya kerugian yang lain adalah perbandingan sosial. Ya, biasanya kita melihat Instagram melihat misalkan foto-foto, melihat kehidupan orang lain yang serba enak, serba mewah, serba mudah. Seakan-akan mereka itu hidup di kehidupan yang sangat ideal, membuat kita iri. Dari iri, pengen seperti itu, lama-lama stres.
rendah diri, dan akhirnya ya mula-mula dari cemas lama-lama bisa stres dan depresi. Ke orang lain tuh serba kasep, serba cantik, serba kaya, serba mewah, ya, sementara kita cuma orang biasa-biasa saja. Kita tidak tahu ya latar belakang mereka itu seperti apa, ya. Yang keenam adalah ya tadi dari kecemasan itu biasanya berakibat ke stres, depresi, dan ujung-ujungnya adalah gangguan mental, terutama kalau berlebihan. Gangguan mental ini termasuk juga ke pengaruh negatif, ya, orang bisa dihasut, orang bisa diberikan berita bohong, dihasut, ya, supaya melakukan hal-hal yang tidak baik. Atau pengaruh negatif misalkan bagaimana media sosial itu ternyata tidak cocok untuk anak-anak. Ya, ada challenge, ada tantangan yang ternyata bisa mengakibatkan keselamatan terancam atau bahkan dalam beberapa kasus sampai dengan ada yang celaka, ya, atau bahkan sampai dengan ada yang mati. Ya, itu sangat tidak bagus. Terlalu banyak pakai medsos, kecanduan medsos, waktu terbuang percuma. Seharusnya bikin tugas dari kuliah, seharusnya belajar, seharusnya bergaul dengan teman-teman. Wah, husu ya sama media sosialnya. Tidak terasa. Buang-buang waktu, wasting time. Padahal Anda bisa melakukan hal-hal yang lebih sehat, hal-hal yang lebih kreatif, hal-hal yang lebih produktif. Itu adalah kerugian menggunakan media sosial. Nah, gimana kita menggunakan media sosial sebagai seorang mahasiswa pada saat mengikuti proses perkuliahan? Apa manfaatnya? Apa yang harus kita lakukan sehingga media sosial itu ya fokus kepada keuntungannya? Jadi kalau kita melihat manfaat media sosial dalam kuliah, yang pertama adalah kolaborasi. Anda bisa bekerja sama, Anda bisa komunikasi, Anda bisa diskusi ya dengan teman-teman tanpa harus kumpul. Anda bisa diskusi lewat WhatsApp, mendiskusikan misalkan tugas. Ya, bisa dengan mudah saling bertukar file. Padahal itu dilaksanakan misalkan malam-malam, ya, nggak perlu kita kumpul di rumah teman atau tidak perlu kita datang ke kampus. Kolaborasi bisa dilanjutkan, bisa dilaksanakan dengan mudah. Kolaborasi ini akan didukung oleh akses informasi. Butuh informasi apa nih? Besok ada tugas. Kapan dikumpulkannya? Dikumpulkannya besok. Paling lambat itu jam 9 misalkan. Ya. Mahasiswa yang tadinya tidak kuliah karena sakit misalkan, jadi tahu informasi tersebut. Dia punya akses informasi, dia punya jaringan. Jaringan itu bukan hanya sesama teman, ya, tapi Anda bisa berkomunikasi dengan dosen, tentu saja dengan etika, dengan alumni. Anda bisa komunikasi dengan kakak kelas misalkan, menanyakan materi kuliah atau menanyakan textbooks yang dipakai. Ini akan sangat berguna untuk karir di masa depan, ya. Jadi kuliah itu Anda perluas pergaulan Anda dengan dosen, dengan sesama teman, dengan kakak angkatan, dengan adik angkatan, dengan TU, dengan para staf. Itu akan sangat bermanfaat. Ya, dengan dosen misalkan Anda bisa diskusi dan tanya jawab. Ya, dosen sudah tergabung dalam WhatsApp group misalkan. Anda ada satu materi kuliah yang kurang dipahami. Ya, silahkan Anda diskusi dengan dosennya atau diskusi dengan teman-teman. Itu bukan hal yang Anda bertanya, loh, wajar kan kita sedang belajar, ya. Kadang-kadang juga mahasiswa menyebut kalau bertanya itu menandakan kita bodoh. Bukan, ya, namanya juga belajar bagaimana kita bisa mudah untuk memahami dengan memanfaatkan media sosial. Manfaat yang lain adalah bisa untuk event dan kegiatan, ya, penyebaran informasi. Himpunan mahasiswa program studi tertentu atau fakultas tertentu mau mengadakan workshop, mau mengadakan kegiatan, dengan mudah mereka posting
mengundang para mahasiswa melalui misalkan Instagram, melalui Facebook. Tidak perlu print kertas lalu menyebarkan. Bisa dengan mudah. Selanjutnya adalah dukungan belajar. Dukungan belajar ini bukan hanya dalam satu kampus saja, tapi mungkin juga jaringan dari banyak kampus. Ya, banyak kelompok belajar dan komunitas online yang dibentuk untuk saling membantu. Diskusi mengenai masalah hukum. Ya, Anda jangan misalkan diskusi di satu universitas saja, tapi bagaimana antar universitas. Diskusi mengenai teknologi informasi. Coba kita tukar pendapat dengan teman-teman dari perguruan tinggi lain. Nah, selanjutnya adalah pemasaran diri. Ya, saya pernah membagikan video mengenai personal branding, ya. Personal branding, bagaimana Anda memperlihatkan aspek positif dari Anda dengan memanfaatkan media sosial, ya, membangun portofolio, ya, membangun kurikulum vitae, mempromosikan diri, dan ini yang penting, ya, mencari peluang magang atau pekerjaan. Perlihatkan di media sosial bahwa Anda orang yang kreatif, Anda orang yang capable, Anda orang yang mudah bekerja sama dan punya keahlian atau skill, ya, baik soft skill maupun hard skill. Dan yang terakhir adalah pembelajaran mandiri. Tidak semuanya materi itu akan dibahas di kuliah. Ya, kuliah waktunya terbatas. Ada beberapa konten yang mungkin perlu Anda pelajari sendiri. Konten edukatif, ya, contohnya video tutorial dari YouTube, atau mungkin webinar, atau mungkin kegiatan-kegiatan dari dosen sebelumnya mengenai materi kuliah, bisa Anda akses dengan mudah memanfaatkan media sosial untuk pembelajaran mandiri. Oke, betul, kita bisa komunikasi dengan media sosial, tapi yang namanya etika itu tetap harus dijaga. Etika yang pertama adalah jangan mengganggu privasi orang lain. Ya, jangan membagikan informasi pribadi tanpa izin. Ngasih tahu alamat teman misalkan tanpa sepengetahuan teman yang Anda bagikan informasi, itu sudah melanggar privasi. Yang kedua adalah kredibilitas. Pastikan bahwa informasi yang Anda terima, yang Anda mau bagikan, ya, itu memang kredibilitasnya benar, bukan berita bohong, bukan berita palsu. Ya. Kalau Anda tidak yakin, tolong jangan dibagi-bagikan. Ya, jadi kerjaan tuh bagi-bagi informasi, forward sana, forward sini, sambil Anda tidak tahu, ya, apakah itu memang kejadian nyata, apakah itu memang bermanfaat. Jangan-jangan itu adalah hoax. Jangan jadi kaki tangan penyebar berita palsu. Selanjutnya adalah sebagaimana kita berkomunikasi di dunia nyata, berkomunikasi menggunakan media sosial juga harus memperhatikan sopan santun, tata krama. Ngobrol dengan dosen, ngobrol dengan teman-teman di media sosial, ya, itu ada jejak digitalnya. Pastikan bahwa Anda berkomunikasi dengan sopan. Ada hak cipta, jangan membagi-bagikan konten atau file digital yang melanggar hak cipta tanpa seizin yang memegang hak cipta. Contoh, ya, menggunakan lagu, membagikan lagu. Lagunya itu ada hak ciptanya, ada copyright-nya. Tidak boleh sembarangan. Selanjutnya adalah keterbukaan. Anda posting video di YouTube. Anda sudah punya cukup banyak pengikut sehingga bisa menerima misalkan iklan. Anda mendapat penghasilan dari sana. Anda disponsori oleh perusahaan tertentu. Itu tolong disampaikan kepada audiens Anda bahwa konten ini disponsori oleh siapa. Ya. Jangan pura-pura Anda membagikan konten padahal isinya adalah mengiklankan produk tertentu, tapi Anda pura-pura gitu loh, tidak terbuka mengenai informasi siapa yang mensponsori Anda. Itu tidak bagus. Berkaitan dengan tadi, ya, bagaimana Anda supaya tidak jadi
terlibat dalam menyebarkan berita palsu, berpikir sebelum berbagi. Sebelum Anda membagikan konten, terutama yang dibuat oleh orang lain, apalagi yang tidak jelas siapa yang buatnya, ini tolong dipertimbangkan ya mengenai dampak kepada orang lain. Pastikan bahwa itu benar, pastikan itu bermanfaat, pastikan informatif, dan tidak menyinggung orang lain. Ya. Selanjutnya adalah pertahankan interaksi positif. Gak ada yang namanya cyberbullying, misalkan. Tidak ada yang namanya saling menghina. Tidak ada yang menyebarkan berita bohong. Berikan dukungan kepada orang lain. Ajak diskusi yang bermanfaat dan konstruktif. Dan menghargai pendapat orang lain. Jangan hanya pendapat Anda pengen didengar, tapi Anda tidak mau mendengar pendapat orang lain. Orang lain juga punya hak yang sama memanfaatkan media sosial. Dan yang terakhir adalah Anda paham waktu dan tempat. Di dunia nyata, Anda harus paham kapan waktunya serius, kapan waktunya bercanda. Di media sosial bagaimana? Sama. Pertimbangan waktu dan konteks saat membagikan konten. Jangan mengganggu aktivitas orang lain dengan posting-posting yang menurut Anda lucu, padahal menurut orang-orang itu adalah sesuatu yang mengganggu, ya, tidak sopan. Hati-hati. Ya. Persepsi orang itu bisa tidak sama. Nah, kita sekarang akan membahas salah satu dampak yang merugikan dari media sosial, yaitu addiction atau kecanduan. Nih, tolong kita review sama-sama. Jika mahasiswa sedang kuliah, sedang mendengarkan dosen di kelas, dan dia tidak bisa lepas dari HP untuk ngecek media sosial, besar kemungkinan dia sudah kecanduan. Jika seorang dosen sedang rapat dengan dosen-dosen lain, dengan dekan, dengan kaprodi misalkan, tidak bisa lepas dari gadgetnya, fokusnya tidak ke rapat tapi malah ke media sosial, besar kemungkinan dia sudah kecanduan. Jika seorang jamaah sedang sholat Jumat, ya, khotib sedang khotbah, dia tidak bisa lepas dari HP untuk ngecek media sosialnya, besar kemungkinan dia sudah kecanduan. Tidak fokus, ingin selalu ngecek media sosial, sehingga hasilnya kuliahnya percuma, tidak dapat apa-apa. Rapatnya jangan-jangan malah ditegur dosen tersebut oleh pimpinan rapat karena tidak memperhatikan apa yang dibicarakan. Lah yang di masjid, ya, khatib sedang khotbah, ya dia tidak dapat pahala, percuma datang ke masjid untuk Jumatan misalkan. Kalau ternyata dia sibuk dengan HP-nya ngecek media sosialnya. Bagaimana cara menghindari kecanduan media sosial? Ini bisa kita lakukan, dan saya pikir juga caranya tidak sulit, ya. Hanya kita memang harus meniatkan dan harus disiplin. Yang pertama adalah tetapkan batas waktu. Jangan terlalu lama memakai media sosial. 3-4 jam itu sudah terlalu lama. Ya, berhenti, simpan HP-nya. Coba istirahat dan cari kegiatan lain yang tidak melibatkan HP. Matikan notifikasi. Setiap pesan, contohnya di WhatsApp, itu notifikasi bisa di-mute, bisa dimatikan. Nah, sebaiknya seperti itu supaya tidak mengganggu, mengurangi gangguan dan dorongan untuk membuka aplikasi secara terus-menerus. Selanjutnya adalah Anda bisa jadwalkan aktivitas alternatif. Tadi sudah tetapkan batas waktu, sudah matikan notifikasi, ya. Anda sudah misalkan main medsos selama 2 jam atau 3 jam maksimal, ya. Coba Anda cari kegiatan lain.
olahraga, membaca, main dengan teman. Ya, kalau yang punya kucing main dengan kucingnya, yang punya anjing ajak jalan-jalan anjingnya. Ya, silahkan. Ya, atau misalkan bisa pakai gadget, ya, telepon ke orang tua, telepon ke nenek atau kakek misalkan untuk berkomunikasi, menjalin silaturahmi, silahkan. Tapi coba tinggalkan media sosialnya. Nah, di gadget, di smartphone juga ada aplikasi pembatas waktu. Ya, contoh misalkan ada aplikasi yang bisa langsung bikin HP-nya itu mati, bikin HP-nya sleep, ditidurkan. Ada batas waktunya. Jangan dibiasakan HP itu nyala 24 jam. Ya, dengan notifikasi dari media sosial yang selalu ini on. Ini akan mengganggu Anda, mengganggu fokus. Ya, Anda harus tahu batas waktu dengan bantuan aplikasi yang bisa membatasi waktu tersebut. Yang kelima adalah refleksi diri. Tadi saya sebutkan, jika Anda tidak bisa lepas dari HP, mengecek media sosial, bahkan pada saat kuliah, dan kalau Anda tidak ngecek media sosial, Anda merasa stres atau cemas, atau merasa ketinggalan berita, pertimbangkan untuk mengurangi penggunaan. Itu sudah tidak sehat. Di keluarga Anda bisa ciptakan zona tanpa media sosial. Contoh paling sederhana adalah jangan Anda makan berkumpul dengan keluarga di meja makan, sambil makan masih pegang HP. Itu sangat tidak sehat. Anda tidak akan fokus makan, makannya menjadi tidak nikmat, tidak akan membuat Anda sehat. Ya, dalam beberapa penelitian disebutkan kalau main HP pada saat makan, ya, fokusnya itu ke HP dan perut itu akan kesulitan untuk menentukan apakah Anda masih lapar atau sudah wareg, ya, atau sudah kenyang. Bayangkan, sampai fokus media badan Anda juga jadi kacau. Yang ketujuh adalah fokus pada kualitas. Betul, Anda ikut grup WA kuliah, WA teman, WA alumni, ya, WA grup RT, RW, pertemanan di rumah. Pilih untuk mengikuti akun yang memberikan konten positif dan bermanfaat. Jangan mengarah pada perbandingan sosial atau stres. Ya, kontennya itu cuma pamer aja. Kontennya tuh hanya berbagi konten yang tidak bermanfaat. Kontennya tuh hanya bercanda sesuatu yang tidak lucu. Ya, kontennya tuh adalah bicara politik tapi ujung-ujungnya menjelek-jelekan orang lain. Itu tidak sehat. Dan yang terakhir adalah lebih baik bersosialisasi secara langsung. Ya, yang namanya media sosial itu ada keterbatasan, beda dengan sosialisasi secara langsung. Jadi kalau dari komentar anak-anak muda ya, jangan sampai yang dekat jadi jauh, yang jauh malah jadi dekat dengan media sosial. Ya, kita fokus kepada aspek-aspek positif dari media sosial. Oke, itu materi kita mengenai media sosial. Saya harap kita punya pemahaman yang lebih baik supaya fokus pada aspek positif yang akan membantu Anda, terutama para mahasiswa, untuk ya lulus kuliah, ya, lulus menjadi sarjana, ya, dan terhindar dari dampak negatif dari penggunaan media sosial seperti kecanduan yang bisa mengakibatkan stres dan depresi. Oke, cukup untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.